Di fasilitas 23, selompok ilmuwan berdiri di depan sebuah mesin besar yang bergemuruh. Mereka semua menahan nafas saat mekanisme raksasa itu tiba-tiba berhenti. Hening sesaat sebelum pintu terbuka. Para ilmuwan mendongakkan layar mereka untuk melihat ke dalam, untuk melihat apa hasil dari eksperimen hebat mereka. Ini adalah beberapa pemikir terhebat di organisasi SCP, tapi tidak ada yang dapat mempersiapkan mereka untuk apa yang telah mereka ciptakan. 9 September 2008 adalah hari yang sangat dingin di luar musim, ketika Dr. Charles Gears, salah satu ilmuwan paling ikonik dari organisasi SCP, memarkir Honda Civic-nya di luar tempat yang tampak seperti gudang penyimpanan dingin milik pemerintah yang tidak berbahaya. Dia menyesap kopinya dan mengamati gedung bersama dengan total sekitar 100 lainnya. Diketahui sebagai lokasi 19 fasilitas 23. Mengapa Dr. Gears, mantan direktur semua penahanan tingkat Euclid di lokasi 19 di sini hari ini? Karena pengujian resmi akan dimulai pada SCP-914. Organisasi telah memperoleh mesin yang sekarang dikenal sebagai SCP-914 beberapa waktu lalu, tapi baru setelah direklasifikasi ke 914, mesin ini dipindahkan ke fasilitas 23. Itu pasti penting karena keseluruhan fasilitas sedang digunakan kembali untuk penelitian SCP-914. Mereka berurusan dengan teknologi anomali yang sangat rumit di sini, dan pertanyaan yang sama ada di bibir semua orang. Apa yang sebenarnya dilakukan benda ini? Dr. Arthur Hackett, direktur fasilitas, telah meminta bantuan klinis dari Dr. Gears yang bersikap dingin untuk memberikan jawabannya. Begitu dia menghabiskan kopi paginya, Dr. Gears menuju ke dalam. Kepala keamanan fasilitas Agen Alan Sedna telah meningkatkan keamanan di gedung, dan setidaknya 2 unit satgas taktis sudah siap untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Hari pertama pengujian resmi selalu ampas. Kamu mungkin mendapatkan minuman yang enak darinya seperti dengan SCP-294, atau kamu mungkin mendapatkan skenario akhir dunia tingkat XK. Kamu tidak pernah benar-benar tahu. Yang Dr. Gears tahu saat dia menaiki tangga granit ke pintu masuk utama adalah bahwa dia sudah merasa lelah. Ketika kamu telah berurusan dengan objek dan entitas anomali selama beberapa dekade, rasa ingin tahu dan misteri mulai menghilang, hanya digantikan dengan jenis kebosanan yang diketahui dengan baik oleh semua pekerja kantor. Semua orang tahu bahwa Dr. Gears mengabdi pada pekerjaan itu, mungkin lebih dari siapapun, tapi dia mengerjakan hal itu tanpa perasaan. Kamu tidak akan tahu dari melihatnya apakah dia sedang memikirkan tentang makhluk anomali mematikan di ruang sebelah, atau apa yang akan dia makan untuk makan siang hari itu. Dokter melewati keamanan dan mendapat penjelasan di ruang istirahat oleh Dr. Lucius Veritas, direktur peneliti di lokasi 19. Dia menjelaskan bahwa mesin itu tampaknya berfungsi tanpa adanya sumber daya. Struktur mekanisnya mirip dengan pemesinan dari revolusi industri, tapi sangat rumit untuk sesuatu yang dibangun pada masa itu. Analisis dasar ke dalam struktur mesin 914 telah menunjukkan bahwa mesin tersebut memiliki sebanyak 8 juta bagian yang bergerak, dan itu bahkan mungkin merupakan pikiran yang tidak lengkap. Dr. Gears dengan tatapan kosong khasnya saat mendengarkan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan meminta untuk ditunjukkan anomali tersebut. Dia dibawa ke ruang penahanan 109B oleh sepasang penjaga. Menurut semua tes organisasi saat ini, mesin tampaknya tidak menimbulkan resiko aktif dari lolosnya tahanan atau bahaya bagi para penjaga, membuatnya mendapatkan sebutan aman yang langka. Akibatnya, selain penjaga yang ditempatkan di lokasi, prosedur penahanan untuk 914 sangat minim. Apakah penunjukan ini perlu diubah setelah pengujian adalah sesuatu yang akan segera diketahui oleh Dr. Gears. SCP-914 adalah pemandangan yang benar-benar mengesankan untuk dilihat. Mekanisme jarum jam raksasa dengan besar sekitar 18 kaki persegi disertai kombinasi kompleks grup drive yang rumit, tali penggerak, puli, pegas, dan roda gigi. Seorang peneliti yang kurang paham mungkin melihat humor dalam merekrut Dr. Gears untuk menguji perangkat semacam itu. Tapi komedi jelas bukan salah satu spesialisasi Dr. Gears. Dia menatap mesin itu dengan ketertarikan yang mendalam, menganalisis komponen vitalnya dalam sekejap. Gears mencatat pegas utama besar di bawah panel seleksi yang belum sempurna. Panelnya terbuat dari tembaga dengan knop pilihan besar yang dipasang pada panah di atas rangkaian opsi berbeda. Kasar, buruk, 1:1, baik, dan sangat baik. Ada juga kunci besar di bawah panel pemilihan yang berfungsi untuk menutupi per utama dan memulai prosedur apapun yang diminta kepada mesin ini untuk diperlakukan. Selanjutnya, Dr. Gears memperhatikan 2 bilik besar yang dihubungkan ke mesin oleh sepasang tabung tembaga yang sama besarnya. Bilik di sebelah kiri berlabel intake dan di kanan berlabel output. Hebatnya, Dr. Gears dapat segera menyimpulkan tujuan dari mesin ini. Ini dirancang untuk memperlakukan semacam proses transformatif pada apapun yang ditempatkan di bilik intake. Tapi, proses transformatif seperti apa? Itulah tepatnya yang dicari Dr. Gears di sini. Eksperimennya sederhana. Mereka akan mengumpulkan serangkaian sampel, baik benda mati maupun jaringan hidup, dan menggunakannya untuk mengeksplorasi permutasi yang berbeda dari kemampuan transformatif mesin 914. Rangkaian percobaan awal ini telah disetujui oleh perintah O5 dan direktur lokasi. Dan dengan 47 peneliti yang hadir di fasilitas 23 yang dimilikinya, Dr. Gears memulai penelitian
penelitiannya tentang SCP-914. Untuk meminimalkan resiko, Dr. Giles memutuskan tes pertama adalah 1 kg baja sederhana. Atas perintahnya, baja itu ditempatkan di bilik intake. Dengan persetujuan dokter, seorang peneliti junior mengatur pengaturan panel kontrol ke kasar dan mulai memutar kunci perutama. Pada saat itu, bilik pintu tertutup dan bel kecil di dalamnya berbunyi. Mesin itu mulai bergemuruh, 8 juta benda kerjanya berubah menjadi hidup. Ini berlanjut seperti itu selama sekitar 10 menit sebelum terdiam. Pada saat dimana bilik output terbuka, apa yang dulunya sebongkah baja seberat 1 kg sekarang menjadi tumpukan gumpalan kecil yang tidak rata dengan bukti pemotongan laser. Dr. Giles mencatat fakta bahwa memiliki laser di dalam mesin seperti itu adalah anakronistik dan anomali, dan bahwa pengaturan kasar tampaknya membelah objek yang ditempatkan di dalam bilik intake menjadi beberapa bagian. Dr. Giles juga mencatat bahwa tidaklah bijaksana untuk menguji segala jenis bahan peledak pada pengaturan kasar, kecuali tentu saja mereka ingin menghancurkan bangunan tersebut. Penelitian dilanjutkan. Dr. Giles menggunakan sebongkah baja seberat 1 kg untuk menguji fitur 1:1. Kali ini hasilnya jauh lebih aneh. Bilik output mengeluarkan skrup baja dengan berat yang sama persis. Hasil itu memicu hubungan yang lebih besar dalam pikiran analitis Dr. Giles yang mengesankan. Pertama, fitur 1:1 menyebabkan mesin 914 mengubah output menjadi sesuatu yang berbeda tapi mirip dengan intake, dan sementara ini akan membutuhkan pengujian lebih lanjut. Ternyata mesin 914 meskipun anomali masih mengikuti hukum fisika. Sampel yang melewati mesin dikonversi masanya dan tidak akan diubah pada tingkat atom dari satu unsur ke unsur lainnya. Selanjutnya, Dr. Giles mendorong sebongkah baja lagi melalui mesin pada pengaturan baik. Hasilnya kali ini adalah 1 kg sekumpulan paku payung baja. Dari sini, Dr. Giles dapat memastikan bahwa fitur baik meningkatkan sampel yang ditempatkan di dalam bilik intake. Namun, hal-hal menjadi lebih aneh ketika Giles melakukan percobaan yang sama pada pengaturan sangat baik. Bilik output menghasilkan beberapa gas yang tidak diketahui dan segumpalan logam yang tidak diketahui dengan kualitas yang tidak wajar, yakni tahan terhadap panas hingga 50.000 derajat, tidak mungkin ditekuk atau dipatahkan dengan kekuatan apapun, dan merupakan konduktor listrik yang sempurna. Dr. Giles tiba-tiba menyadari bahwa tugasnya di sini mungkin lebih menarik daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Apakah itu sedikit senyuman di wajahnya yang terlihat oleh seorang peneliti? Tentunya tidak. Ini adalah Dr. Giles yang terkenal tidak bisa digoyahkan. Dokter memutuskan untuk meningkatkannya dan mulai menguji item yang lebih kompleks di mesin 914. Dia melepas jam tangannya sendiri dan meletakkannya di bilik input sebelum menyetel mesin ke buruk dan membiarkannya robek. Secara harfiah, dalam kasus ini ketika bilik output dibuka, jam tangannya telah dibongkar menjadi bagian-bagian komponen tanpa merusak bagian-bagian tersebut. Dr. Giles mencatat fitur buruk sebagai versi yang lebih ringan dari kasar, dalam arti bahwa fitur ini dapat mengambil objek terpisah tanpa kerusakan mendasar apapun. Dia juga mencatat fakta bahwa dia perlu mendapatkan jam tangan baru. Dr. Giles kemudian meminta salah satu peneliti untuk menyerahkan ponselnya untuk diuji. Meskipun tidak ada yang bersemangat dengan prospek ponsel mereka diolah ulang oleh mesin jam raksasa, salah satu peneliti akhirnya menyerahkan BlackBerry Curve mereka kepada dokter. Dia meletakkannya dalam bilik intake pada pengaturan 1:1 dan 10 menit kemudian bilik output merilis sebuah Apple iPhone baru. Sayangnya bagi peneliti yang mendonasikan BlackBerry miliknya, dia tidak diizinkan untuk menyimpan perangkat baru tersebut. Secara alami, Dr. Giles tertarik untuk mencoba pengaturan sangat baik yang anomali pada objek yang lebih kompleks. Melihat tidak ada peneliti lain yang ingin menyerahkan barang pribadi mereka, dia mengambil Colt Python Revolver dari anggota keamanan dan memprosesnya melalui mesin di pengaturan sangat baik. Hasilnya adalah senjata energi yang sangat kuat yang mengandung radiasi gamma yang menembakkan sinar yang mampu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Meskipun kekuatan senjata itu sangat besar, itu juga terlalu berbahaya dan tidak stabil untuk ditambahkan ke gudang senjata organisasi untuk penggunaan umum. Setelah mengumpulkan banyak data dari objek yang lebih kompleks, Dr. Giles sangat ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, subjek uji langsung. Sementara rekan penelitinya memiliki beberapa keraguan. Percobaan terus berlanjut, dimulai dengan tikus. Sebuah tikus putih dimasukkan ke dalam bilik intake dengan pengaturan 1:1 dan mesin diaktifkan. Hasilnya 5 menit kemudian adalah makhluk yang hampir identik, kecuali fakta bahwa dia sekarang memiliki bulu coklat. Didorong oleh fakta bahwa tikus tersebut selamat dari proses penyempurnaan, Dr. Giles selanjutnya mengajukan permohonan untuk menggunakan 2 simpanse pada eksperimen SCP-914 miliknya. Simpanse pertama dijalankan melalui mesin pada pengaturan baik. Hasilnya adalah simpanse dengan kecerdasan setingkat manusia, yang sejak itu mulai bekerja untuk organisasi dengan nama Dr. Bobo, dan data dari pengujian ini telah dihapus dari laporan resmi untuk melindungi privasi Dr. Bobo. Tes primata kedua, kali ini pada pengaturan kasar, tidak terlalu baik. Simpanse dipotong-potong dan mayat yang dimutilasi menunjukkan bukti pemotongan dari panas tinggi dan peremukan. Tentu saja semua orang tahu kemana tujuan tes ini nantinya. Dr. Giles meminta 2 anggota tingkat D untuk diuji. Yang pertama adalah seorang pria Kaukasia berusia 42 tahun dengan berat 108 kg dan tinggi 185 cm.
Dr. Gies memprosesnya melalui SCP-914 dengan pengaturan 1:1, menghasilkan seorang pria Hispanik yang lebih sedikit tinggi dengan berat badan yang sedikit lebih rendah. Dia segera menjadi sangat bingung dan gelisah dan berusaha untuk menyerang para penjaga yang hadir, yang menyebabkan penyingkiran yang disayangkan oleh staf organisasi. Pada uji langsung terakhir, itulah tragedi yang benar-benar melanda. Seorang pria Kaukasia berusia 28 tahun diproses melalui mesin yang sangat anomali pada pengaturan sangat baik. Hasilnya adalah makhluk yang benar-benar adalah mimpi buruk, begitu mengerikan sehingga sebagian besar detail penampilan fisiknya telah dihapus dari laporan. Makhluk itu tiba-tiba melarikan diri, meloloskan diri dari penahanan yang relatif kecil yang dimaksudkan untuk SCP-914 yang lembab. Makhluk yang sangat berbahaya ini membunuh 8 penjaga setelah 2 peneliti senior saat muncul dari bilik output. Sebuah tim respon khusus dikirim untuk memusnahkan makhluk itu, tapi ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. SCP-914 telah meningkatkan kualitas aslinya secara besar-besaran, terutama dalam hal kemampuan membunuh. Akhirnya makhluk itu ditangkap, tapi tim respon khusus menderita cedera dan kehilangan ingatan akibat kekuatan aneh makhluk itu. Makhluk itu juga terluka parah dan darahnya menyebabkan kerusakan korosif pada pipa ledeng di fasilitas 23. Makhluk itu terbebas dari luka-lukanya beberapa jam kemudian berubah menjadi awan abu biru yang membutakan tim peneliti di dekatnya. Dr. Gies kemudian berkomentar bahwa eksperimen pada akhirnya masih berhasil meskipun ada beberapa masalah kecil. Pengujian pada perangkat berlanjut hingga hari ini dalam upaya untuk memahami potensi mesin sepenuhnya. Meskipun untuk alasan yang jelas, pengujian biologis pada mesin telah dilarang tanpa izin langsung dari Dewan O5. Lagi pula, jika SCP yang sudah berbahaya pernah mengalami pengaturan transformasi sangat baik, kita bisa menghadapi sesuatu di luar mimpi buruk terbesar kita. Tonton SCP-5000 Setelan dan SCP-106 Pria Tua untuk lebih banyak cerita tentang anomali aneh dan berbahaya di bawah pengawasan organisasi SCP.